jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ini tentang Muldoko ini. Nah, terus muncullah isu Tutek Menge dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto. Ya, orang dari Indonesia Timur, dari mana-mana datang sini kan pengen foto sama gua. Sama saya terima aja. Apa susahnya? Itulah menunjukkan bahwa seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Itu. Ya kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan aja. Saya agak keberatan. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya. Kalau nggak anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali ya. Gitu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu dari awal masuk kudeta dari luar. Saya bilang begini, sebenarnya terlalu lebay kalau kita bilang kudeta. Mungkin karena sedang kudeta di Myanmar, kita terkontaminasi dengan apa yang sedang terjadi di Myanmar itu. Padahal kalau di partai politik, hal itu adalah hal yang biasa. Berbagai partai politik mengalami hal yang sama. Anda bayangkan belum lama ini Partai Berkarya juga mengalami. Atau kelompok yang lain-lain juga yang mau bikin partai. Saya pikir persoalan yang menyangkut gejolak di partai politik itu hal yang tidak hebat, tidak istimewa gitu kan ya. Makanya saya bilang yang mencoba mengatakan bahwa ini adalah kudeta, sebenarnya dia harus mempelajari platform partai-partai politik dan undang-undang partai politik di Indonesia. Saya ini pendiri, deklarator, pejuang partai dari hanya 3 orang untuk membesarkan partai ini sampai lolos KPU. Tapi ketika AHY menjabat sebagai ketua, memilih pengurus, saya seperti diturunkan sebagai penumpang angkot di tepi jalan. Saya nggak ikut ya, tapi karena nama saya disebut di situ dan yang disebut saya adalah Pak Sarif Hasan, marah saya. Oke, saya terjun. Ekspos besar-besaran isu kudeta kursi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari Partai Demokrat belum juga reda. Padahal, isu kudeta yang diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Jenderal Purnawirawan Muldoko itu sudah bergulir sepekan lebih sejak AHY menggelar jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Jakpus, Senin, 1 Februari 2021 pekan lalu. Manuver Demokrat dan AHY yang getol menyoal upaya kudeta hingga membawa nama Presiden Joko Widodo pun memunculkan banyak spekulasi politik, terutama tentang siapa sebenarnya orang yang merancang ekspos besar-besaran tersebut, karena ini tentu ada untung ruginya bagi Demokrat. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut ada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di belakang rencana besar itu. Kodari mengaku mengamati ada sejumlah pertimbangan sebelum SBY melepaskan AHY mengumumkan adanya rencana besar kudeta Partai Demokrat melalui jumpa pers di media nasional. Kingmaker-nya atau sutradaranya ya SBY. Nah, maksud dan tujuannya ya tentunya untuk pertama mungkin menghentikan gerakan-gerakan di dalam maupun gerakan-gerakan dari luar, yang dalam hal ini adalah Pak Muldoko begitu, dengan asumsi bahwa jika ini disampaikan ke publik lalu kemudian AHY kirim surat ke Jokowi, itu Jokowi akan menghentikan Muldoko begitu, kata Kodari dalam keterangannya kepada pers Rabu 10 Februari 2021. Tujuan berikutnya jelas untuk meningkatkan elektoral Partai Demokrat yang mulai meredup. Empasan isu kudeta membuat Partai Demokrat seolah dizolimi sehingga diharapkan bisa mengangkat citra Demokrat maupun AHY. Benefit politik yang diharapkan berikutnya ialah memberikan kesan Partai Demokrat berkonfrontasi dengan Jokowi, bahkan pemerintah,
bahkan melebar kepada partai pemerintah lainnya seperti PDIP, Nasdem, PKB, bahkan Hanura. Kemudian pembelahan pemerintah versus oposisi akan terbangun di mana Partai Demokrat adalah oposisi. Nah, diharapkan ini bisa menggalang suara masyarakat yang tidak suka atau tidak puas dengan pemerintah dengan Jokowi. Dan kebetulan pada saat bersamaan Prabowo dan Partai Gerindra yang selama periode 2014 hingga 2019 menjadi lawan Jokowi atau berada di luar pemerintahan sekarang sudah bergabung sehingga ada kekosongan di situ. Nah, suara itu dimanfaatkan Partai Demokrat. Nah, itu keuntungan yang diharapkan dengan mengumumkan rencana kudeta itu. Simpul Kodari. Namun manuver politik ini juga bisa mendatangkan kerugian bagi Partai Demokrat. Kerugian utamanya adalah publik melihat kepemimpinan Partai Demokrat yang tidak kokoh. Kerugian kedua, menurut Kodari, justru pengumuman tersebut memancing gerakan pembangkangan atau gerilya politik yang lebih besar. Jika tidak bisa diatasi dengan baik, situasi internal Partai Demokrat akan terus memanas. Partai Demokrat membantah pengungkapan isu kudeta oleh sang ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disutradarai oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Partai Demokrat menegaskan AHY memimpin sendiri penumpasan upaya kudeta terhadapnya. Isu kudeta ini terbongkar karena kesetiaan atau loyalitas para kader mereka yang melapor pada AHY dan AHY mengambil keputusan cepat dan terukur, ujar Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief kepada awak media Rabu 10 Februari 2021. Hal itu disampaikan Andi Arief menanggapi pernyataan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari yang menganalisis adanya sosok SBY di belakang pengungkapan isu kudeta Partai Demokrat. Andi Arief menegaskan bahwa mantan ketum Partai Demokrat itu tidak ikut campur dalam kebijakan AHY menumpas upaya kudeta partai yang disebut-sebut melibatkan orang dekat Presiden Joko Widodo tersebut. Andi Arief mengatakan AHY memiliki kemampuan manajemen krisis yang baik sehingga isu kudeta ini bisa ditumpas dengan cepat. Selain itu, Andi Arief juga menepis penilaian bahwa pengungkapan isu kudeta adalah manuver untuk mendapatkan manfaat politik, baik popularitas maupun elektabilitas. Soal elektabilitas, terpikir pun tidak sama sekali memanfaatkan isu kudeta untuk elektabilitas. Justru, sebelum kudeta, sejumlah lembaga survei menyatakan elektabilitas Demokrat alami peningkatan signifikan, kata Andi Arief. Kepemimpinan Partai Demokrat di bawah komando AHY sedang diterpa gelombang. Hal itu karena AHY mengaku dirinya menjadi sasaran kudeta dari orang yang berada di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo. Diduga adalah Kepala KSP Muldoko. Mantan politikus Partai Demokrat Darmizal mengatakan Muldoko memang sangat cocok untuk bisa memimpin partai berlambang bintang Mercy tersebut. Dia memandang figur Muldoko cocok menjadi ketua umum Partai Demokrat karena pribadinya yang baik, kemudian tidak berjarak dengan orang-orang lain. Darmizal adalah orang yang disebut bertemu dengan Muldoko beberapa waktu lalu. Dia mengatakan hubungan dirinya dengan Muldoko adalah baik. Bahkan, dia kenal dengan mantan Panglima TNI itu dari tahun 1996. Seperti tadi saya katakan, kadang-kadang kami bertemu dalam pengajian, kadang-kadang kita bertemu dalam satu event olahraga, kadang-kadang kita bertemu dalam satu pertemuan sambil makan siang atau apa di saat beliau di luar jam kerja. Saya kira itu, kata Darmizal. Dukungan ex-kader Demokrat itu ternyata direspon oleh berbagai kalangan. Tak hanya politikus tapi juga para pengamat dan pakar politik tanah air. Salah satunya praktisi hukum dan pengamat politik Saiful Huda. Menurut Huda, dukungan pada Muldoko muncul karena sosok itu dianggap bisa menghapus citra buruk SBY di Partai Demokrat yang dinilai telah banyak membuang para pendirinya dan memaksakan anaknya menjadi ketum, adiknya menjadi waketum. Huda juga menuturkan, meskipun peta politik 2024 masih cair dan berubah-ubah, tapi tidak menutup kemungkinan dalam politik Muldoko bisa disandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP. Sementara itu, terkait dengan keinginan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang ingin menjadi ketum Partai Demokrat, menurutnya Gatot terlalu kecil untuk berhadapan dengan Muldoko. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menanggapi kritikan yang dilontarkan mantan Wasekjen Demokrat Muhammad Darmizal MS. Adapun
Darmizal mengkritik gaya kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai penuh intrik. Menjawab kritikan tersebut, Herzaki mengatakan Darmizal tak sepantasnya mengkritik AHY dengan beragam asumsi, sebab saat dahulu Partai Demokrat membutuhkan kader senior untuk menggenjot perolehan suara, Darmizal justru memilih keluar dari partai. Ia pun mengaku kecewa dengan keputusan Darmizal yang memilih mundur dari partai. Padahal kala itu Demokrat tengah berjuang keras untuk mendapatkan suara dalam pemilihan legislatif 2019 lalu. Untuk itu, Herzaki mempertanyakan kesetiaan Darmizal terhadap partai.